Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang aplikasi m-banking dengan mata kuliah analisa pengembangan perangkat lunak dengan dosen pengampu Ibu Anita Ratnasari, Eskom Mkom. Dengan anggota kelompok 3 yang pertama ada Ainul Arfakrisa, yang kedua ada Ferry Kurniawan, yang ketiga ada Muhammad Rastono, dan keempat ada Yuni Kartika. Analisa masalah dan kebutuhan untuk 5 tahun yang akan datang. Masalah yang pertama pada keamanan dan kebutuhan dari teknologi canggih untuk enskripsi data, autentikasi ganda, dan deteksi kecurangan. Untuk perubahan di masa depannya, semakin kompleksnya ancaman keamanan cyber memerlukan solusi yang lebih canggih untuk melindungi data pengguna. Penggunaan biometrik dan teknologi AI akan menjadi lebih umum. Dan masalah kedua ada keterbatasan akses, dan kebutuhannya adalah infrastruktur jaringan yang kuat untuk mencakup daerah terpencil. Dan untuk perubahannya, peningkatan akses internet di daerah terpencil dengan pengembangan infrastruktur jaringan termasuk teknologi seperti 5G dan penyediaan akses internet satelit. Masalah yang ketiga ada penyesuaian teknologi, dan untuk kebutuhannya penyediaan aplikasi yang ramah pengguna untuk pengguna dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Dan untuk perubahannya, adaptasi teknologi berbasis AI untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan efisien, seperti rekomendasi transaksi dan manajemen keuangan otomatis. Dan masalah keempat ada penyalahgunaan data, dan untuk kebutuhannya kebijakan privasi yang ketat dan sistem proteksi yang kuat. Dan untuk perubahannya peningkatan regulasi privasi data yang akan mempengaruhi bagaimana aplikasi m-banking mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pengguna. Dan masalah yang kelima ada kompetisi yang ketat. Untuk kebutuhannya inovasi produk dan layanan terus-menerus serta pemasaran yang efektif. Semakin ketatnya persaingan untuk perubahannya, semakin ketatnya persaingan antara penyedia m-banking akan mendorong inovasi lebih lanjut, termasuk integrasi dengan teknologi finansial baru seperti blockchain dan cryptocurrency. Masalah yang keenam ada kebutuhan pelanggan, dan kebutuhannya layanan pelanggan yang responsif dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Untuk perubahan di masa depannya, penggunaan chatbot AI yang lebih canggih dan integrasi layanan pelanggan ke dalam aplikasi m-banking untuk memberikan dukungan real time yang lebih baik. Berikutnya ada bridge fitur untuk proses bisnis usulan dari sistem aplikasi m-banking. Untuk yang pertama ada customer, merupakan pengguna akhir dari aplikasi m-banking. Mereka bisa individu atau perusahaan yang menggunakan aplikasi untuk mengakses layanan perbankan. Berikutnya ada aplikasi m-banking, merupakan platform perangkat lunak yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan melalui perangkat mobile mereka. Kemudian ada bank, merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan. Berikutnya ada jaringan komunikasi, merupakan infrastruktur yang mendukung transfer data antara aplikasi m-banking, pelanggan, bank, dan pihak lainnya. Kemudian ada dari segi keamanan, merupakan lapisan keamanan yang melindungi data pelanggan dan transaksi keuangan dari ancaman cyber. Berikutnya ada pihak ketiga, merupakan penyedia layanan atau perusahaan lain yang bekerja sama dengan bank untuk menyediakan layanan tambahan seperti pembayaran online, investasi, atau asuransi. Kemudian ada layanan dukungannya, merupakan layanan yang diberikan kepada pelanggan untuk membantu mereka dalam menggunakan
aplikasi m-banking. Kemudian yang terakhir ada transaksi finansial, merupakan berbagai jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh pelanggan melalui aplikasi m-banking seperti transfer data, pembayaran tagihan, pembelian produk, dan lain sebagainya. Kemudian ada desain sistem informasi. Dari segi diagram activity-nya ada aktor. Yang pertama ada mahasiswa, kemudian ada staf admin, kemudian ada pimpinan universitas. Use case yang pertama dihadapi oleh mahasiswa untuk mengajukan usulan perbaikan fasilitas staf. Untuk staf administrasinya memproses usulan, dan kemudian dari pimpinan universitas menyetujui atau menolak usulannya. Kemudian dari berikutnya mahasiswa mengisi form usulan perbaikan. Mahasiswa mengisi formulir tersebut yang berisi rincian perbaikan fasilitas yang diajukan. Kemudian ada dari staf administrasi untuk memproses usulan. Staf administrasi melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh mahasiswa, memeriksa kelayakan dan anggaran yang tersedia. Kemudian dari pimpinan universitas menyetujui atau menolak usulan. Pimpinan universitas meninjau usulan yang telah diproses oleh staf administrasi dan menetapkan apakah usulan tersebut disetujui atau ditolak. Kemudian ada beberapa rancangan dari user interface. Berikut ada interface dari awal login, kemudian dari beberapa isi aplikasi fungsionalnya, dan ada contoh dari data-data transfer, dan kemudian ada informasi dari user pengguna aplikasi tersebut. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas dari saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.